Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Duko Farm Organik. Kali ini saya mau berbagi probiotik yang saya pakai untuk di kolam saya ya. Bagaimana cara memperbanyaknya supaya kos produksi kita bisa menurun ya. Terus terang, saya pemain baru di lele ya. Saya kira-kira baru 1,5 tahunan ini. Cuman saya orangnya penasaran, sering uji coba. Berbagai macam produk udah pernah saya coba. Ada yang bilang ini bagus, saya coba. Saya nggak mau menyebutkan nama produknya ya. Terakhir, saya baca-baca di artikel-artikel, juga nonton-nonton di YouTube. Saya penasaran sama ini. Blue Green Biotech Casting. Terus terang, setelah memakai ini baru saya merasa puas ya. Seperti di video saya sebelumnya itu ada yang air berwarna hijau, coklat muda. Akhirnya lele waktu mau panen itu berubah menjadi RWS. Ini Blue Green ini menurut saya the best lah dari produk-produk yang pernah saya pakai. Saya juga dulu pernah buat bibitnya sendiri, beli bibit itu di Jawa. Saya dapat beli di Jember kalau nggak salah. Saya dapat beli itu bibit anunya ya, bibit serbukan itu, terus saya perbanyak sendiri. Bagus, semua produk yang pernah saya coba bagus ya. Saya nggak bilang itu jelek. Cuman di waktu tebar banyak itu, di waktu tebar padat itu, kalau probiotik yang biasa itu kadang-kadang yang nggak bagus lah dibilang, kadang-kadang gampang bau airnya. Kita harus sering ganti air. Nah kalau pakai ini terus terang, air bau pun dikasih ini 1 hari 1 malam langsung hilang tanpa perlu ganti air itu. Lebih bagusnya lagi, hilangkan setengah, isi air baru, kasih ini sesuai dengan takaran. Dipuasakan lele 1 hari, langsung hilang bau itu, dalam 24 jam aja hilang langsung bau itu. Samping itu lele sehat ya. Semenjak saya pakai ini terus terang, lele jamuran, lele kembung gitu jarang sekali. Yang paling susah merawat lele itu sebenarnya dari bibit. Waktu bibit itu kecil kita beli dari petani itu udah paling susahnya. Saran saya, jangan sering telat ngasih makan ikan waktu kecil karena gampang kali kembung. Dari pengalaman saya itu kalau lele itu makannya kurang, dia pasti akan kembung. Saya kemarin itu setelah pakai produk ini terus terang sedikit sekali kematian. Ada yang kembung itu sedikit, terus ada yang saya uji coba itu ada sebagian 2 kolam itu banyak yang mengambang kembung itu. Sebagian saya sedikitkan kasih makan, yang sebagian saya full, malah yang full saya kasih makan itu jadinya sehat semua. Dari pengalaman itu, menurut saya merawat lele benih dari kecil itu makannya harus teratur, jangan terlalu kenyang. Sesering mungkin ngasih makan, mungkin bisa 4 kali sehari, 3 kali lah minimal ngasih makan, tapi jangan sampai kenyang-kenyang sekali. Dia secukupnya aja, sekiranya dia udah agak lemas stop. Pagi bagus setelah matahari terik ya, sekitar jam 9 ke atas. Habis itu jam 2-an biasanya saya ngasih makan, atau jam 1 turun jadi jam 5 malam terakhir, boleh jam 9, jam 10 terserah. Tapi jangan terlalu banyak aja. Kalau mau sedikit-sedikit nggak apa-apa, asal 4 jam sekali, sedikit 4 jam sekali, itu malah lele bagus ya, sehat. Kalau kasih 2 kali kenyang pagi, sorenya kenyang, malah lele menurut saya nggak bagus. Untuk lele bibit saya bilang ya, bukan yang sudah besar, untuk lele bibit. Pakai ini kemarin kira-kira cuman sekitar 1% lah yang mati itu lelenya, bibit lelenya. Sekarang saya mau
berbagi caranya memperbanyak ini ya, biar cost produksi kita menurun. Di samping itu khasiatnya sama seperti kita beli yang ya kita sama khasiatnya sebelum kita perbanyak ya. Ini kalau nggak salah harganya masih kisaran 120. Kemarin saya beli 120. Saya beli satu dus. Saya coba separuhnya, satu dus kemarin isinya 6. Saya coba 3 itu saya habiskan tanpa saya perbanyak. Setelah itu yang 3-nya lagi saya perbanyak. Jadi 30 liter. Kemarin waktu saya buat 3 ini saya kasih molase 2 botol ini ya, berarti kira-kira sekitar 3 literan. Berarti 1 liter molase, 1 liter ini airnya, 1 liter ini 1 liter molase untuk 10 liter air. Supaya nggak repot kita setiap pagi buka, karena kalau sudah diperbanyak ini otomatis bakteri di sini juga hidup ya, terus dia membelah diri jadi lebih banyak lagi, akhirnya menimbulkan gas. Ada teknik yang saya lakukan supaya kita tidak setiap hari membuka sebentar-sebentar, kalau kita lambat bisa meledak, dia malah tumpah. Inilah teknik yang saya pakai ya. Di jerigen itu kita lobangin, kita masukkan selangnya ini jangan panjang, selangnya cukup pendek aja supaya gasnya itu keluar langsung masuk ke dalam air ini. Kasih kayak gini air ini, selang yang di dalam harus posisinya masuk di dalam air. Posisinya masuk di dalam air ya. Nah yang ini lubang dikasih selang, terus dikasih lem apa namanya itu, yang dipanesin mencair itu, seperti ini. Jangan kasih celah ada udara masuk. Nanti waktu baru-baru buat itu di sini pasti gelembung-gelembung dia di sini. Ini air ini agak kecoklatan jadinya. Gelembung, ada udara naik di sini. Set, brus di sini beruap dia. Itu tandanya jadi menurut saya. Tapi kalau memperbanyak ini sih, selama saya dari dulu memperbanyak probiotik itu, saya kira nggak ada yang gagal ya. Semua jadi. Ini probiotik ini sangat ampuh ya. Aslinya probiotik ini bikin air itu menjadi hijau kalau kita tebar padat, sedang, atau sedikit. Air itu cenderung menjadi hijau dia. Hijaunya itu bukan hijau-hijau pupus gitu. Hijaunya itu hijau pekat, seperti hampir berlumut dia. Buat yang suka warna hijau, jangan tebar padat, pasti hijau. Buat yang tebar padat seperti maka sistem bioflok itu pasti akan jadinya RWS kalau dia sudah mau panen lele itu. Kalau lele benih kecil-kecil itu cenderung ke bening dia airnya bening. Setelah membesar airnya agak kehijauan. Setelah besar lagi kalau nggak tebar padat dia akan menjadi hijau pekat. Kalau aturan pakainya saya biasanya pakai 10 mili per 1 meter kubik. Pamannya kolamnya 3x4, tinggi air 1 meter lah, hitung biar gampang. Jadinya 12 meter kubik, 3x4 12 meter kubik. Berarti yang diperlukan ini 120 mili. Sangat irit sekali ya. Walaupun harganya mahal 120, ditambah molase 1 liter molase kalau di Bali sekitar 25 lah hitung. Hitunglah modal 150. Dibagi 10 jadinya kita beli probiotik cuma 15.000. Airnya campur airnya dengan air sumur ya. Jangan pakai air pump.
karena itu ada kaporitnya otomatis mati, bakterinya mati di sini, akhirnya nggak bisa berkembang. Nggak usah dicampur macam-macam, dah cukup ini sama molase aja, sudah jos menurut saya. Saya kira hampir semua paham ya dengan ini. Ini nggak ada expirednya ya, nggak ada expirednya sama sekali kalau kita memperbanyak probiotik ini. Mungkin buat yang iseng-iseng di rumahnya kolamnya sedikit, cukup beli satu aja, kasih jerigen yang 10 liter itu. Ntar kalau nggak habis, cara ngaktifinnya bakterinya itu setiap 6 bulan kita kasih air gula putih. Air gula putih itu kira-kira cukup sekitar setengah kiloan lah. Kita rebus airnya secukupnya aja, kita rebus, kita tuangkan lagi ke sini setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Udah bakterinya bangun lagi dan dia berkembang lagi. Tapi kalau sebelum 6 bulan sudah habis ya tidak perlu ditambah. Itu berulang-ulang, kalau belum habis juga, setahun belum habis, 1 tahunnya dikasih lagi air gula itu. Ini saya kemarin bikin sudah mau habis sudah. Soalnya kemarin saya kasih beli teman-teman juga ya. Saya suruh coba probiotik ini. Hampir teman-teman itu balik lagi, beli lagi ke saya. Saya jualnya di rumah sih murah, nggak mahal. Saya kasih teman itu cuman sekitar 25.000 per liter. Itu udah untung 10.000 per liternya. Buat yang mau bisnis ini ya bagus sih sebenarnya. Cuman ya kita harus coba dulu ya di kolam kita. Kalau mereka lihatnya udah bagus di kolam kita, pasti mereka akan beli juga. Sekian dari saya ya. Kalau ada yang belum mengerti bisa komen. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa dicobalah di rumah. Nanti kalau ada yang sudah pakai ini, ada kendala apa atau pengalamannya gimana di luar dari nggak sama lah dengan pengalaman saya, komen aja, kita bisa berbagi pengalaman. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum. Salam kumis lele.